Shalom, selamat sore anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di sore hari ini. Ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tapi kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Sore hari ini kita boleh berkumpul kembali, sekalipun kita ketemu berjumpanya melalui live streaming, melalui Facebook. Doa saya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua, apapun keadaanmu hari ini. Apakah sudah siap untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan, ya. Kita siapkan hati kita untuk beberapa waktu ke depan kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Kita jauh-jauhan, tapi kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini. Ya, baiklah anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Sejenak kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat kesempatan sore hari ini, kami anak-anak mudamu kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu. Sekalipun ada beberapa teman kami yang tidak bisa bergabung di live streaming ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa membuat mereka menjangkau untuk bergabung di dalam live streaming, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga yang terus memberkati, menopang dan menolong kehidupan mereka. Untuk kami semua yang ada saat ini Tuhan, kuduskanlah hati tubuh jiwa roh kami, pikiran kami. Biarlah di masa muda kami boleh memberi hidup kami. Di masa muda kami boleh mempersembahkan hidup kami. Untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Hadirlah di dalam hidup kami. Hadirlah di dalam hati kami. Bertahtalah dan berkuasa. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Bersama-sama kita katakan, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini, dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
katakan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bersama-sama angkat tangan kita katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan, membawa sembahku, menyatakan
sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Puji Tuhan, haleluya, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap kesempatan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Kami menyadari ada banyak sekali keterbatasan di dalam hidup kami. Di masa-masa muda kami ini, Tuhan, tolong perlengkapi setiap kami, anak-anak muda-Mu ini, dengan anugerah-Mu, dengan roh cinta takut akan Engkau. Hidup yang selalu bersandar dan berpengharapan di dalam Engkau. Hidup yang selalu ada di dalam penyerahan. Sekalipun kami masih muda, Tuhan, pimpinlah setiap jalan-jalan hidup kami, setiap langkah-langkah kami, keberadaan kami, sehingga di dalam masa muda kami boleh menjadi berkat. Di masa muda kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami berada. Kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan beri, tetapi kami menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Oleh karena Tuhan yang menopang dan menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini. Jikalau sebentar, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, kebenaran firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, bersuaralah atas setiap pribadi kami. Ajar kami, didik kami, tegur kami, arahkan kami, bimbing kami untuk kami dimampukan berjalan di jalan-jalan kebenaran-Mu dan di dalam rencana-Mu, di dalam apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarpun kami masih muda, biarlah kepekaan roh yang daripada Tuhan karuniakan atas hidup kami, sehingga kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu di masa-masa muda kami, di dalam pergaulan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, bahkan di dalam pendidikan studi kami. Tuhan yang selalu menopang dan menolong setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Bersabdalah atas setiap kami, cengkeram kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami terjaga di dalam hadirat-Mu, di dalam kemuliaan, di dalam kemurahan-Mu dan perkenanan-Mu atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur, hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat malam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan-Nya kita kembali boleh berkumpul di kesempatan saat ini. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas tentang mengasihi Tuhan dan tanggung jawab adalah jalan ya untuk kita mencapai keberhasilan hidup kita. Nah, berhasil itu luas
dalam segala pengertiannya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai definisi yang benar tentang berhasil. Ya, ada anak muda ketika ditanya, kamu bisa dibilang sukses kalau kamu sudah seperti apa? Ada yang bilang, Kak Wijaya atau Om Wijaya, aku kalau berhasil atau sukses kalau nilaiku dalam sekolah bagus. Ya, jadi definisinya dia tentang berhasil dan sukses adalah ketika hasil belajarnya bagus. Ada juga anak muda yang sudah bekerja atau membangun usaha, dia berkata bahwa aku berhasil atau sukses ketika usahaku atau pekerjaanku aku sudah dapat gaji segini, atau aku memiliki kedudukan yang seperti ini. Aku berhasil, sukses. Aku berhasil atau sukses ketika untuk anak-anak muda dewasa, mereka berkata, ketika aku sudah memiliki rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri, sudah mapan dalam kehidupan, sehingga akhirnya keluarga muda yang berhasil dan lain sebagainya, mereka berkata bahwa itulah definisi sukses menurut cara pandang mereka. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya sukses yang sesungguhnya di dalam kehidupan? Nah, ada banyak orang sudah memiliki semua yang mereka impikan, baik karir, pendidikan, di dalam studi, ya, di dalam usaha, di dalam bisnis, bahkan di dalam segala sesuatunya mereka sudah berkecukupan, bahkan apa yang mereka cita-citakan mereka sudah gapai semuanya. Tetapi masih ada banyak anak Tuhan yang tidak merasa bahwa aku sudah sukses, ya. Karena sukses yang sesungguhnya di dalam Tuhan bukan hanya berbicara tentang ia bisa meraih segala impiannya, ia bisa mencapai apa yang ia inginkan secara materi, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Memang itu menurut cakupan manusia itu adalah kesuksesan. Tapi kesuksesan yang sejati bersama dengan Tuhan, yang paling penting adalah saat kita bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang anak Tuhan bernama Raja Daud. Ya. Raja Daud adalah orang yang luar biasa hebatnya, keren, top. Ya. Tapi kalau kita mau melihat, menilik sejarah kehidupan Raja Daud, kita belajar kehidupannya. Siapa Raja Daud? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya orang biasa. Bahkan Daud kalau kita belajar tentang sejarah kehidupannya, ya, dia ingin menjadi prajurit bangsa Israel saja, dia tidak bisa. Padahal kebanggaan orang waktu itu adalah bisa menjadi salah satu prajurit dari bangsa Israel. Tetapi Daud untuk mencapai dirinya menjadi prajurit bangsa Israel, dia tidak memasuki kualifikasi itu. Dia nggak pernah berpikir bisa menjadi raja. Hanya untuk menjadi prajurit saja dia nggak bisa. Karena standar dari perawakannya, kita tahu bagaimana Daud memiliki perawakan tubuhnya, ya, yang kecil, tidak besar, ya, seperti kakak-kakaknya yang tinggi besar, yang bisa menjadi prajurit bangsa Israel. Daud nggak punya. Tetapi kita melihat bagaimana akhir dari kehidupannya. Daud menjadi orang yang berhasil. Dia berhasil menjadi raja, tetapi ada keberhasilan yang sejati. Keberhasilan yang sejati dari Daud adalah ketika kehidupan Daud berkenan di hati Tuhan. Itu keberhasilan yang luar biasa. Secara materi, secara karir, dia berhasil. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi adalah hati Tuhan berkenan dan terpikat atas hidup Daud. Kita mau belajar dari kehidupan Daud. Kenapa Daud bisa menjadi orang yang sangat berhasil di dalam kehidupannya. Kita belajar di dalam kitab Samuel. Ya, kita membuka kitab Samuel. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ya, saya baca buat kita semua. 1 Samuel 17 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Saya baca buat kita, perhatikan baik-baik. 1 Samuel 17 ayat 28 dan 29. Ketika Eliab
ya, Eliab ini kakak dari Daud. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Perhatikan, kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuberbuat hanya bertanya saja." Perhatikan baik-baik, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ya, domba yang digembalakan Daud tidak banyak, ya, nggak 10, nggak 20. Daud hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi Daud memiliki hati yang luar biasa dalam menggembalakan 2-3 ekor domba yang dia miliki. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita yang masih muda seringkali memiliki sebuah angan-angan tentang keberhasilan yang tinggi sekali, ya. Secara angan-angan, wah, aku pingin jadi seperti ini. Nah, itu masih di dalam angan pikiran, belum sampai terwujud nyatakan. Untuk sampai tergenapi, terwujud nyatakan apa yang menjadi keinginan kita, bagaimana kita menjadi orang berhasil, ada jalan, proses, langkah yang harus kita lewati. Tidak ada orang serta-merta tiba-tiba langsung dudak berhasil, tidak ada. Semua melewati proses, semua melewati tantangan, semua melewati banyak hal yang harus dihadapi di dalam kehidupannya untuk menuju kepada keberhasilan. Nah, kadang kita sebagai anak muda berpikirnya ya mudah lah ya. Wah, angan-angannya gampang. Apalagi ketika kita bergaul dengan orang-orang berhasil, kita melihat mereka berhasil, kayaknya mereka berhasil mudah sekali. Tetapi bagaimana ketika kita sendiri yang ada di sana? Bisakah kita berhasil seperti mereka? Bagaimana mereka harus benar-benar bertanggung jawab dengan semua yang mereka kerjakan dan kita lakukan. Belajar dari Daud. Kenapa Daud bisa menjadi orang yang berhasil? Saya perlu kasih tahu kepada anak-anak muda terlebih dahulu. Siapa Daud? Latar belakang Daud. Daud, yang pertama yang perlu diperhatikan. Menurut kehidupan dari Daud sendiri, Daud tidak memiliki perawakan yang baik. Kualifikasi untuk menjadi seorang tentara Israel sudah gugur. Dia tidak punya mimpi, ya. Karena kebanggaan orang di zaman itu adalah menjadi prajurit Israel. Tapi Daud kualifikasi untuk menjadi prajurit Israel tidak punya. Secara perawakan tubuh dia kecil, ya, tidak cukup. Itu pertama, latar belakang. Yang kedua, kalau kita belajar dari kehidupan ketika Samuel datang ke rumah papahnya, ya, mencari supaya semua anaknya diundang datang di dalam jamuan makan yang akan dilakukan oleh Samuel, Daud dilupakan. Bahkan sampai Samuel mau pulang, apakah Daud dipanggil? Daud tidak dipanggil. Kita bisa perhatikan, Daud kurang mendapat perhatian dari keluarga. Ya, sudah. Kamu memang tugas pekerjaanmu, memang kamu kayaknya masa depannya hanya di padang rumput sana jauh dari kerumunan orang. Tetapi kita melihat, Samuel berkata, sebelum anakmu yang terakhir itu datang, kita nggak jadi makan. Ya, jadi latar belakang yang pertama, secara kualifikasi tubuh dia nggak punya untuk masa depan menjadi prajurit bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, di lingkungan keluarganya sendiri, Daud kurang mendapat perhatian. Ya, sehingga akhirnya dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba papahnya di padang rumput. Dan ada banyak sekali kekurangan Daud. Untuk Daud, kalau dilihat secara kacamata manusia, dia bisa memiliki masa depan yang
berhasil. Tidak ada. Mungkin dia memang sudahlah, dia ditakdirkan pekerjaannya hanya menjadi seorang penggembala domba, 2-3 ekor domba tersebut. Nah, tetapi Daud bisa merubah keadaan yang menurut kacamata manusia memang itu sudah takdirnya Daud. Tetapi kita perhatikan, ketika Daud tidak ada yang melihat, tidak ada yang perhatikan saat dia hanya menggembalakan 2-3 ekor dombanya. Dia gunakan banyak kesempatan waktu yang ada untuk membangun kasihnya kepada Tuhan. Kitab Mazmur mencatat banyak sekali pergumulan-pergumulan Daud yang tidak diceritakan kepada manusia. Tentang hari depannya, tentang masa depannya. Bahkan dia mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun aku tidak bisa lihat masa depanku, aku melihat Tuhan besertaku. Mazmur pasal 23. Dia menggambarkan Tuhannya yang luar biasa yang memperhatikan kehidupan. Dia membangun hidupnya kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kasihnya kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. Apakah Daud mengasihi Tuhan ketika dia sudah mendapat promosi untuk dia menjadi seorang prajurit? Tidak. Apakah Daud mengasihi Tuhan karena Daud tahu kalau dia mengasihi Tuhan dia akan menjadi raja? Tidak. Daud mengasihi Tuhan karena memang itulah yang membentuk hidupnya. Memang ada banyak kekecewaan di hatinya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kekecewaan itu dia sampaikan kepada Tuhan. Dia gumulkan dengan Tuhan. Dan kita perhatikan bagaimana hati dan hidup Daud terbentuk luar biasa. Kasihnya kepada Tuhan itu dahsyat luar biasa. Mazmur pasal 119 mencatat bagaimana 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Kita udah belum melakukan hal itu ya. Saya aja masih belum ya. Masih dalam proses untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Nah, jadi Daud 7 kali sehari dia bisa memuji-muji Tuhan. Daud memberikan hati dan hidupnya. Ya, dia ketika di padang rumput tidak akhirnya dia malas-malasan, manja-manja dan lain sebagainya, enggak. Daud pakai waktu itu akhirnya dia pakai untuk memuji Tuhan. Dia pakai untuk menyembah Tuhan. Kita lihat bagaimana urapan kuasa tangan Tuhan menyertai kehidupan Daud. Kuasa pengurapan Tuhan menuntun hidup Daud. Dia memainkan alat musik. Setan saja kabur, Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Wah, kalau kita yang kabur lihat setan ya. Nah, keberhasilan Daud terbentuk saat dia mengasihi Tuhan dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni. Daud memuji Tuhan bukan karena dia ingin untuk dipakai Tuhan. Daud memuji Tuhan bukan karena dia ingin untuk Tuhan promosikan. Tidak ada kepikiran itu. Tetapi kita melihat Daud melakukan itu semua dengan kemurnian, ketulusan akan cintanya. Kalau kita baca kitab Mazmur, kita akan mendapati ungkapan-ungkapan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sungguh mengasihi Tuhan, hati yang tidak bercela dan lain sebagainya. Kita akan mendapati ungkapan-ungkapan Daud tentang isi hati bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan. Bukan karena dia ingin dipakai Tuhan untuk menjadi seperti ini. Sekalipun mungkin, maaf, dalam kata kasarnya, beratnya adalah sekalipun Tuhan tidak pakai dia menjadi alatnya, dia akan tetap menyembah Tuhan. Dia akan tetap memuji Tuhan. Dia akan tetap memainkan alat musiknya untuk mengagungkan nama Tuhan. Dia akan tetap pakai hati dan hidupnya untuk merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Jadi Daud lakukan itu bukan karena dia ingin dipakai Tuhan, tapi Daud melakukan itu karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jalan menuju keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kasihi
Tuhanmu terlebih dahulu. Saat kau kasihi Tuhanmu, maka Tuhan akan membukakan jalan atas rencana-rencananya dalam hidupmu. Mazmur pasal 25 ayat yang 14 kalau nggak salah ya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan ya, rencananya akan diberitahukan kepada mereka. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, itu jalan yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi oleh Eliab, kakak daripada Daud, dikatakan bahwa dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Daud gak pernah berpikir bahwa dia akan menggembalakan jutaan manusia penduduk Israel. Gak pernah. Yang dia tahu, aku hari ini menggembalakan 2-3 ekor domba milik bapakku. Dan itu dia lakukan dengan kesungguhan hati. Dia kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang luar biasa. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, baik engkau saat bekerja, baik saat engkau melakukan usaha bisnis dan lain sebagainya, kerjakan sekalipun itu masih kecil dengan penuh tanggung jawab. Karena saat kita melakukan pekerjaan yang kecil dengan penuh tanggung jawab, Tuhan yang akan perhitungkan apa yang kita kerjakan. Ya, itu berbicara tentang integritas di saat kita bekerja, melakukan segala sesuatunya. Tidak usah memikirkan tentang promosi dan lain sebagainya. Pikirkanlah bagaimana engkau mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab. 2-3 ekor domba dia layani dengan baik, dia perhatikan dengan baik, dia bimbing dombanya itu dibawa ke padang rumput yang hijau, dia bawa itu dombanya ke air yang tenang, dia awasi, dia perhatikan. Bahkan kita perhatikan kalau ada binatang buas, ya, ada serigala, dia hajar. Ada singa, wah, kalau saya pikir-pikir, ya, cuma 2-3 ekor domba sudahlah, kasih ke singa saja. No, buat Daud enggak. Ini tanggung jawab. Sekalipun nyawa jadi taruhannya, saya akan pasang badan sekalipun saya hanya melindungi 2-3 ekor domba. Begitu juga saat kita bekerja. Ada banyak anak muda ketika bekerja tuntutannya, wah, aku udah bekerja begini, gajinya nggak naik-naik, hitung-hitungan, ya, aku udah lakukan yang terbaik begini, bosku nggak perhatikan sama aku, ya, aku mau karena aku udah begini, cepet dong bos, angkat dong saya, pangkat saya. Tidak perlu, ya, kerjakan setiap bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan seperti untuk Tuhan. Tuhan yang ada di tempat tersembunyi, dia sanggup angkat hidupmu. Sekalipun engkau belum diangkat, atau sekalipun engkau diangkat, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, engkau akan melihat bagaimana tangan pertolongan Tuhan menopang, menolong, akan menuntun hidupmu. Akan selalu ada saja keajaiban-keajaiban terjadi atas hidup kita. Ya, integritas waktu yang Tuhan berikan, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saat kita menjunjung tinggi yang namanya tanggung jawab, sekalipun itu hanya perkara kecil, pekerjaan kecil, kita akan kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita akan mengerjakannya, karena kita mengerjakan itu bukan untuk bos kita, bukan untuk atasan kita, tetapi kita mengerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan, menjadi satu persembahan untuk Tuhan. Saat kita mengerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan, tidak akan ada yang namanya sungut-sungut, tidak ada yang namanya bantah-membantah. Yang ada kita mengerjakan kerja buat Tuhan selalu manise. Bukan hanya di dalam dunia pelayanan kerja buat Tuhan selalu manise, bahkan di dalam dunia profesional pun kita harus membawa moto itu di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya berkat itu kalau kita ikut Tuhan gak hanya dari satu pintu,
Saat dari pintu pekerjaan kita mungkin hanya pas, akan ada pintu lain yang Tuhan bukakan untuk anak-anaknya yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang terpenting kerjakan bagianmu dengan penuh tanggung jawab. Tidak usah minta naikin aku jabatanku. Saat engkau melakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab, atasanmu pun akan memperhatikan. Dan dia pasti akan berpikir, masa ada sih orang yang kerjanya beres, bagus, tanggung jawabnya good, gak diangkat ya. Tidak ada bos yang kayak gitu. Wah, ini bagus nih, ini perlu nih dipromosikan nih, perlu diangkat nih. Gak perlu mengangkat diri kita ya. Tuhan yang angkat kita. Jadi untuk menjadi berhasil, bertanggung jawablah. Pekerjaan apa yang saat ini ada pada tanganmu? Pekerjaan apa, tugas-tugas apa yang hari-hari ini sedang kau kerjakan? Mungkin kecil, kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Kerjakanlah dengan kesungguhan hati. Kerjakanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Orang yang berhasil di dalam Tuhan, yang pertama, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kerjakan tugas tanggung jawabmu seperti untuk Tuhan. Sekalipun itu saat ini mungkin menurut kacamata manusia itu kecil. Tetapi kalau kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengangkat kita seturut dengan kehendak dan rencananya. Daud tidak pernah berpikir dia akan menjadi raja. Tapi kita perhatikan, di Yerusalem banyak sekali prajurit-prajurit yang memiliki perawakan badan yang besar dan tinggi-tinggi. Mereka pandai di dalam berperang, sudah terbiasa di dalam peperangan. Daud tidak pernah. Di Yerusalem, dari Yerusalem ke Bethlehem, itu butuh proses waktu yang lama. Di Yerusalem banyak orang yang menurut kriteria mata manusia bisa menggantikan Saul. Bahkan Samuel, seorang nabi yang besar saja, hampir tertipu ketika dia melihat Eliab yang memiliki perawakan badan yang besar. Dia berkata, inilah orang yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa di dalam 1 Samuel? Dia berkata bahwa bukan apa yang dilihat mata manusia, ya, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud yang ada di Bethlehem, bukan di desa Bethlehemnya, tapi di padang rumput sana, di tempat yang dimana orang tidak lihat, tapi ternyata Tuhan lihat. Kenapa Tuhan bisa melihat orang sekalipun dia jauh dari kerumunan banyak orang? Karena Tuhan melihat hati Daud. Dia melihat integritas Daud. Dia melihat sikap hati dan kehidupan Daud. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, dia mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu yang dikerjakan Daud, Tuhan melihat itu. Tuhan jauh-jauh mengutus Samuel untuk datang ke rumah ayahnya. Bahkan dia tidak ada di rumah, tetapi Tuhan melihat orang yang aku berkenan kepadanya ada di padang. Panggil dia. Kita tidak akan makan, kita tidak akan melakukan perjamuan malam kalau Daud tidak pulang. Dari sini kita bisa belajar. Kita nggak perlu memunculkan diri kita. Ini loh aku, pakai aku. Nggak perlu. Lakukan bagian kita. Bahkan saat di tempat tersembunyi sekalipun. Bahkan sekalipun pekerjaannya itu pekerjaan yang sepele sekalipun, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sikap hati. Aku mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya.
yang dikasihi Tuhan, keberhasilan yang sejati di dalam Tuhan bukan tentang apa yang kau capai hari ini, bukan apa yang kau bisa raih, bukan apa yang bisa kau berikan, tetapi keberhasilan yang sejati yang di dalam Tuhan adalah saat hidup dan hatimu berkenan di hadapan Tuhan, saat hatimu dan hidupmu lebih condong kepada Tuhan, dan saat hidupmu mulai mengerjakan dan melakukan setiap pekerjaan, usaha, tugas, tanggung jawab, dan semua yang Tuhan percayakan atas hidupmu, bahwa engkau melihat semua yang kau lakukan itu adalah seperti untuk Tuhan. Dan ketika kau mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, maka perhatikan bagaimana tangan Tuhan pun akan turut campur tangan bekerja atas hidupmu. Tangan Tuhan akan terus terlibat di dalam hidupmu, memampukan engkau. Bahkan Dia akan memberikan hikmat itu. Pimpinan penyertaannya akan selalu ada beserta dengan engkau. Berhasil yang sejati bukan tentang apa yang kau raih dan kau gapai hari ini, tetapi dengan siapa engkau menjalaninya dan memulainya, bahkan kepada siapa engkau mempersembahkan keberhasilan itu. Dan biarlah kau selagi masih muda dibuat Tuhan untuk mengerti bahwa keberhasilan yang sejati adalah saat kau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, saat kau mengerjakan setiap tugas tanggung jawabmu setiap hari, seolah-olah itu semua dikerjakan untuk Tuhan. Dan saat engkau berhasil meraih segala sesuatu, engkau tahu kepada siapa engkau meletakkan keberhasilanmu itu. Itu semua adalah karena Tuhan. Dan saat itu ada dalam hati dan hidup. Biarlah perkenanan itulah yang terus menyertai hidupmu. Bukan hanya saat engkau masih muda, bahkan sampai ketika Tuhan memanggil engkau pulang, engkau tetap berjalan di jalan kebenaran dan perkenanannya, mendapat satu tempat yang khusus di hati Tuhan. Dan biarlah itu yang bersama-sama kita kejar sebagai anak-anak muda hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saat kita berorientasi pada keinginan dunia, keberhasilan dunia, tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, kita akan terseret oleh arus dunia. Tapi saat kita selagi masih muda, selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, semua keberhasilan yang kau raih pun akan selalu engkau persembahkan kepada Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak mudamu yang ada Tuhan. Kami menyerahkan biarlah tangan kuasa-Mu terus menuntun, menopang setiap kehidupan anak-anak mudamu. Ada kuasa yang daripada Tuhan yang memampukan setiap kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh dimampukan setiap hari mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Engkau dalam kehidupan ini, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam studi kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam usaha yang kami bangun, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami selalu melakukannya seperti untuk Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kami kerjakan hari-hari ini dianggap sepele oleh orang lain, tetapi biarlah kami tetap mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, karena semua itu kami persembahkan untuk Tuhan. Karena itu kami lakukan untuk Tuhan, kami kerjakan untuk Engkau sebagai penyembahan yang hidup melalui kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, karuniakan kepada kami hati yang mengasihi Engkau. Karuniakan kepada hati kami hati yang penuh dengan tanggung jawab dan integritas yang daripada Engkau. Ampuni kami jikalau selama ini kami bekerja, hanya mengejar apa yang kami inginkan tanpa melibatkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan dan kekuatan kami dan hanya untuk kebanggaan diri kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan, mulai hari ini kami dibuat mengerti dan menyadari
Selagi kami masih muda, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, atas firman-Mu, atas ibadah yang boleh kami kerjakan bersama-sama. Biarlah Kau yang menyempurnakan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan di kesempatan hari ini. Akhirnya kami menyerahkan malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab hidupmu pada masa muda seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu saat engkau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan melesat meluncur tepat pada sasaran di mana Kristus mau engkau ada di sana. Dan namanya saja yang dipermuliakan melalui hidupmu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai hidupmu malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, engkau boleh malam mingguan sekalipun hanya di online ya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di kesempatan hari ini. Ya, jangan lupa besok yang ada di Kota Purwokerto ibadah tetapnya masih online ya. Besok yang di daerah Srowot ya, kita besok ada ibadah di sana pagi-pagi jam 7 ya. Dari Purwokerto kami berangkat jam jam 6 ya. Jam 6 kami sudah berangkat, jam 6 pagi. Terus dilanjut nanti sore jam 5, besok sore jam 5 sore ibadah live streaming kembali di Facebook, dan nanti ada juga di YouTube ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan.